Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan dalam materi kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin MPDI. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terkait pengawasan. Pengawasan di sini adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Di lembaga pendidikan sekolah, pengawasan dikenal dengan istilah supervisi, yaitu kegiatan pembinaan para pendidik dan dalam mengembangkan proses pembelajaran, termasuk segala unsur penunjang. Maka pengawasan atau supervisi pendidikan merupakan semua usaha yang sifatnya membantu guru agar ia dapat memperbaiki, mengembangkan, dan bahkan meningkatkan pengajarannya, serta dapat pula menyediakan kondisi belajar murid yang efektif dan efisien demi pertumbuhan jabatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Macam-macam dan syarat pengawasan. Yang pertama, macam-macam pengawasan. Pertama, harus ada menurut ruang lingkupnya, menurut objek pengawasan, menurut waktu, menurut pihak yang mengawasi. Sedangkan persyaratannya yang pertama, mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan, melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi, mempunyai pandangan ke depan, objektif, teliti, dan sesuai dengan standar, luas atau fleksibel, ekonomis, mudah dimengerti, diikuti dengan perbaikan atau koneksi, dan yang terakhir serasi dengan pola organisasi. Sedangkan tujuan dan fungsi pengawasan yang pertama, menemukan dan menghilangkan kemacetan yang mungkin timbul, melakukan pencegahan dan perbaikan kesalahan yang ada. Yang ketiga, mencegah penyimpangan. 4. Mengadakan koreksi apakah hasil sesuai rencana, memperoleh efisiensi dan efektivitas. Sedangkan fungsi pengawasan yang pertama, menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab yang secara efektif. Ada beberapa manfaat dalam pengawasan tersebut. Yang pertama, mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam bekerja, menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang, dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan, merencanakan dan memanfaatkan sumber daya pribadi dan profesional yang lebih baik, menjadi proaktif dan bukan reaktif, dan memastikan kualitas pekerjaan. Ada beberapa bidang dalam pengawasan. Pertama, produksi, pemasaran, keuangan, personalia, dan administrasi perkantoran. Sedangkan langkah-langkah pengawasan yang pertama, langkah pengawasan dalam manajemen, membuat standar, membandingkan kegiatan standar, tindakan, dan administrasi perkantoran. Sedangkan pengawasan dalam pendidikan yang pertama, mengordinasikan semua usaha dan program, melengkapi kepemimpinan lembaga pendidikan, memperluas pendidikan pengalaman pimpinan lembaga, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif dalam kependidikan, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus, menganalisis situasi internal dan eksternal lembaga pendidikan, memberikan pengetahuan atau skill pada setiap pelaksana program, dan membantu meningkatkan kemampuan kerjasama antara pelaksana program. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian materi dari kami. Mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.